Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bidan Asri Fathiati. Saya akan menerangkan tentang seksio sesaria. Biasanya kalau dalam dunia nakes kita kenal dengan istilah SC. Kalau di dalam masyarakat biasanya orang-orang menyebutnya dengan sesar. Apa itu sesar? Sesar yaitu adalah pembedahan untuk melahirkan janin dilakukan dengan membuka dinding perut rahim dan dinding uterus. Jadi pasien semisalnya sudah ada advis atau perintah dari dokter untuk dilakukan sesar, pasien dikirim ke IBS atau ke ruang operasi, kemudian dilakukan bius, lalu dilakukan operasi sesar, dimulai dari lapis demi lapis ya. Untuk indikasi dilakukan sesar itu ada 2 hal Ibu-ibu ya. Di sini ada indikasi ibu dan indikasi janin. Indikasi ibu sendiri itu misalnya ada panggul sempit, kemudian ada tumor di jalan lahir atau di dalam vagina, atau plasenta previa. Plasenta previa itu plasenta atau ari-ari yang menutupi jalan lahir. Kemudian partes tidak maju. Partes tidak maju itu dipimpin persalinan tapi tidak ada kemajuan, itu juga indikasi untuk sesar. Kemudian ada kala satu lama. Kala satu lama itu berarti pembukaan dimulai dari pembukaan 4 sampai pembukaan 9 cm tapi tidak ada kemajuan atau yang di jangka panjang. Kemudian itu juga indikasi untuk dilakukan sesar. Ada lagi kala 2 lama. Kala 2 lama itu berarti pembukaan lengkap ya. Pembukaan sudah 10 cm tapi sudah 1 sampai 2 jam. Karena tidak ada kemajuan jadi itu juga indikasi untuk dilakukan seksio sesaria. Kemudian ada yang kedua indikasi janin, misalnya ada kelainan letak lintang, letak sungsang, kemudian presentasi majemuk atau presentasi ganda. Presentasi ganda itu misalnya kalau bidan melakukan periksa dalam atau dokter yang melakukan periksa dalam, ketika kita melakukan periksa ternyata yang terdapat tidak hanya kepala, misalnya ada kepala dan tangan. Nah, itu juga indikasi bayi tidak bisa lahir normal ya. Jadi indikasi untuk dilakukan sesar. Kemudian bisa gawat janin. Gawat janin itu misalnya bayi stres di dalam atau disebut dengan fetal distress. Fetal distress itu misalnya kalau denyut jantung bayi normalnya kan 100 sampai 160 kali per menit. Jika denyut jantung bayi di bawah 100 kali per menit atau di atas 160 kali per menit, itu berarti kan bayinya tidak normal ya. Itu juga indikasi untuk dilakukan sesar. Kemudian apa itu tujuan sesar ya? Tujuan sesar di sini untuk mempersingkat lamanya perdarahan dan mencegah terjadinya robekan serviks dan segmen bawah rahim. Jadi ya ibu-ibu di sini bagusnya sesar itu memang robekan jalan lahir tidak akan ada, tapi robekan rahim juga kemungkinan besar tidak akan terjadi. Kalau kita melahirkan secara normal, jika si pasien itu tidak mengejan dengan benar atau kita sebagai tenaga kesehatan yang terlalu banyak melakukan intervensi, misalnya saat ibunya mengejan kita sambil dorong-dorong perutnya, itu kan tidak boleh. Nah, itu juga resiko besar terjadinya robekan rahim. Kemudian persiapan untuk operasi sendiri apa aja persiapannya? Misalnya pasien dan keluarga itu harus menandatangani dulu persetujuan informed consent ya, persetujuan tindakan kedokteran untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi dokter tidak akan melakukan tindakan operasi kalau tidak ada persetujuan dari pasien atau dari keluarga. Kemudian dilakukan pemeriksaan laborat atau pemeriksaan penunjang lainnya jika diperlukan. Kemudian pasien sendiri harus ada persiapan puasa, kemudian pasien juga terpasang infus dan terpasang kateter atau selang pipis gitu ya. Untuk perawatan sendiri, perawatan pasca persalinan, perawatan pasca seksio sesaria atau setelah sesar ya. Di sini ada pemberian cairan sesuai dengan kebutuhan pasien, maksudnya pemberian infus ya Bu. Kemudian diet juga sesuai kebutuhan pasien, diet makan maksudnya. Kemudian mobilisasi, jadi pasien itu setelah selesai operasi harus mencoba menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan kaki, setelah itu bisa mulai miring kanan, miring kiri, dan masih terpasang selang pipis atau kateter. Kateter akan terpasang biasanya 1 sampai 2 hari atau 24 sampai 48 jam tergantung advis dari dokter atau tergantung kondisi pasien.
kemudian ada pemberian obat-obatan sesuai kebutuhan pasien, perawatan luka juga sesuai kondisi pasien, kemudian perawatan rutin setiap harinya seperti mengecek nadi, suhu, denyut pernafasan, kemudian tekanan darah seperti itu. Kemudian perawatan payudara, jelas di sini setelah melahirkan sesar atau normal, ASI sudah bisa langsung diberikan oleh bayi sejak bayi pertama kali itu lahir. Ya, demikian seperti itu kurang lebihnya saya sudah selesai menjelaskan tentang seksio sesaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.